Pemirsa, libur panjang Waisak, kawasan wisata Puncak Bogor diserbu wisatawan. Polisi memberlakukan sistem buka tutup dan satu arah untuk mengurai kemacetan. Titik kemacetan terjadi mulai dari keluar pintu tol Jagorawi hingga Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Sebagian besar kendaraan berasal dari Jakarta dan sekitarnya akan berkunjung ke lokasi wisata di Puncak. Mengurai kemacetan, polisi memberlakukan sistem ganjil genap 5 hari dari 9 hingga 13 Mei. Ya pemirsa, lebih dari 4.000 kendaraan memasuki kawasan wisata Puncak selama libur panjang Waisak. Ada Jessica Winoto di Simpang Gadok. Jessica, bagaimana situasi lalu lintas siang ini? Ya, Dian dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan kondisi terkini lalu lintas di Simpang Gadok Ciawi Bogor terpantau padat sejak pukul 9 pagi tadi, yang mana pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat sudah diberlakukannya rekayasa lalu lintas, yaitu one way dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor. Dan memang kondisi kepadatan arus lalu lintas ini sudah diprediksi oleh Satlantas Polres Bogor adalah puncak libur Hari Raya Waisak tahun ini bertepatan di hari kemarin, yaitu Minggu 11 Mei 2025 dan juga hari ini. Dan mana juga Dian dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan kepadatan ini juga terjadi karena besok adalah hari cuti bersama, yaitu ada beberapa kantor yang memberlakukan cuti bersama dan ada pun juga yang tidak, yaitu kembali bekerja seperti normal. Dan informasinya rekayasa lalu lintas one way ini diberlakukan hingga pukul 1 siang nanti, dan setelah itu akan diberlakukan situasional one way dari arah Puncak menuju Jakarta bila mana masih terpantaunya terjadinya kepadatan atau kemacetan yang cukup panjang di area lalu lintas ini. Dan apapun juga informasi kami dapatkan bahwa kurang lebih sejak pukul 8 pagi tadi sudah ada 4.000 lebih kendaraan yang memasuki kawasan Puncak Bogor. Sehingga hal ini kami himbau bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan menuju Puncak dapat memperhatikan kondisi kendaraan Anda dalam kondisi prima dan juga pastikan Anda dalam kondisi yang sehat. Dian. Baik, terima kasih Jessica Winoto melaporkan langsung dari Simpang Gadok. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, selain di Puncak Bogor, kepadatan wisatawan juga terjadi di tempat wisata Ancol, Jakarta Utara, dan Pantai Lagun masih menjadi titik favorit wisatawan. Ada Dilami Aulia di sana. Dilami, silahkan dengan laporan Anda. Ya, Dian dan juga pemirsa, pada periode libur panjang Waisak 2025, Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi destinasi favorit bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur. Terpantau dari depan begitu ya, pintu masuk ini sudah mengular kendaraan. Bahkan kalau lihat ke dalam, sejumlah kantong parkir ini juga sudah mulai penuh, terutama di kawasan Pantai Ancol, yakni Pantai Lagun. Karena banyak sekali Dian aktivitas yang bisa dilakukan di sini, mulai dari berenang, berendam, kemudian juga anak-anak bisa bermain pasir, membentuk boneka-boneka pasir. Kemudian kalau orang tuanya ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk jogging atau jalan santai maupun berpiknik ya, memakan perbekalan di bawah pohon rindang dengan melihat hamparan awan biru di Pantai Ancol ini dia. Dan harga dari atau tiket masuknya ini juga cukup murah ya, begitu ini sekitar Rp35.000 untuk per orang. Jadi sangat terjangkau dan juga ini dekat ya Dian ya, bisa menggunakan transportasi umum juga. Dan ini Dian dan juga pemirsa, kalau Anda liburan ya ke Pantai Ancol terutama, ini hendak menjaga barang Anda dan juga menjaga anak Anda agar tidak melewati garis pantai. Kembali ke studio, Dian. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan dari Ancol, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, selain Puncak Bogor, Bandung juga masih menjadi tempat favorit warga Jabodetabek menghabiskan libur panjang. Ribuan wisatawan sejak pagi tadi memadati kawasan Asia Afrika dan Braga, Bandung. Sejak pagi, kemacetan mulai terjadi di sepanjang Jalan Braga. Banyak wisatawan berlibur sengaja hunting foto berlatar belakang bangunan bersejarah. Sementara itu di Jalan Asia Afrika, wisatawan datang menikmati aneka kuliner ditawarkan di kaki lima. Kepadatan wisatawan di pusat kota Bandung diprediksi terjadi hingga Selasa esok.
Sementara itu, pemirsa, kepadatan kendaraan juga terjadi menuju kawasan wisata Lembang, Jawa Barat. Mengantisipasi kemacetan, polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas seperti pengalihan arus kendaraan hingga sistem satu arah. Libur panjang Waisak, kemacetan panjang terjadi di jalur wisata Guci di Tegal, Jawa Tengah. Ribuan wisatawan menyerbu pemandian air panas. Antrean kendaraan mengular saat memasuki jalur wisata Guci di Tegal, Jawa Tengah. Kemacetan terjadi karena akses jalan sempit, sementara banyak bus pariwisata keluar masuk wisata Guci. Banyaknya tanjakan membuat pengendara memperlambat kecepatan. Wisatawan menyerbu wisata Guci menikmati pancuran 13 kolam air panas. Sumber mata air Gunung Slamet diyakini memberikan banyak manfaat untuk kesehatan. Luar biasa, terbayarkan lah olahnya. Baru pertama kali ini kamu Bu, ada khasiat khusus Bu mandi di sini Bu? Khasiatnya apa gitu mandi di sini? Menghilangin pegel-pegel. Selama libur Waisak, jumlah wisatawan di wisata Guci mencapai 2.000 orang. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tebing setinggi 100 meter longsor dan menimpa pemotor di Majalengka, Jawa Barat. Longsor juga menutup badan jalan sepanjang 25 meter. Tahan, segede Kak. Tim BPBD berjibaku mengevakuasi Ilham, pengendara motor yang tertimbun longsor di jalur nasional penghubung Majalengka, Kuningan, Jawa Barat. Tahan, segede Kak. Ya, tahu. Evakuasi berlangsung ekstra hati-hati karena longsor susulan terus terjadi. Usai dievakuasi, warga Cikuing Majalengka itu langsung dibawa ke Puskesmas Dharma Kuningan. Setelah Isya ada longsor susulan yang mengakibatkan 2 motor terjebak. Korban sudah kita evakuasi. Longsor tebing setinggi 100 meter terjadi usai hujan deras sejak Minggu sore hingga malam. Material longsor menutup jalan sepanjang 25 meter, memicu kemacetan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Jenny Zohadi, iNews melaporkan. Kapal wisata yang mengangkut ratusan orang dihantam badai dan terbalik di perairan pantai Malabero, Bengkulu. 7 orang tewas dan belasan lainnya dirawat di rumah sakit. Salah satu penumpang merekam detik-detik kepanikan di kapal wisata Tiga Putra sebelum tenggelam. Akibat dihantam badai, kapal hilang keseimbangan hingga akhirnya terbalik di perairan Malibero, Bengkulu pada Minggu sore. Kapal mengangkut 98 wisatawan, 5 ABK dan 1 nakoda yang baru saja berwisata ke Pulau Tikus. Dalam musibah ini, 7 orang tewas tenggelam. Sementara puluhan penumpang lain diselamatkan nelayan dan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara dan RSUD Kota Bengkulu. 15 diantaranya masih dirawat hingga siang ini. Selain dihantam badai, kecelakaan kapal diduga akibat kelebihan muatan. Melakukan pendataan, tapi ini data sementara ya, data sementara yang bisa kita komunikasikan. Mungkin juga akan mengalami perubahan. Meski seluruh penumpang telah terdata, tim SAR masih bersiaga di perairan Malabero untuk memastikan tidak ada korban yang belum dievakuasi. Akan datang kembali dan laporan-laporan tentu harus kita terima, dan nanti jam 12 ya kegiatan ini akan kita tutup. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Sejumlah preman berkedok juru parkir liar ditangkap saat meminta ongkos parkir tak wajar kepada polisi yang menyamar di kawasan perbelanjaan Tamrin, Jakarta Pusat. Lu kena. Iya Kak, bukan Kak. Kok nggak salah Kak? Kok nggak salah, lu mah itu duit lu kok nggak salah gimana? Juru parkir liar ini tak menyangka jika pengemudi mobil yang dimintai uang parkir 30.000 adalah polisi yang menyamar.
Jukir liar ini menolak uang 5.000 yang diberikan untuk biaya parkir di bahu jalan di kawasan pusat perbelanjaan Tamrin City. Berapa? Tadi pertama kau minta berapa? Usai menyerahkan uang yang diminta, polisi langsung menangkapnya. Tadi tim dari Polres, yaitu Satreskrim dan juga Polsek Jajaran, keseluruhannya berhasil mengamankan 6 orang pelaku yang berkedok sebagai juru parkir. Juru parkir ilegal tersebut, pelaku meminta parkir dengan mematok 30.000. Sementara itu, sesuai arahan Presiden Prabowo dan Kapolri, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno akan bekerja sama dengan Satpol PP untuk memberantas aksi premanisme. Oh, sekarang kan Pak Presiden juga sudah instruksikan, Kapolri sudah instruksikan harus lakukan pembenahan masalah premanisme ini. Satpol PP mau digerakin juga nggak, Bang? Oh, pasti. Razia sebagai bentuk komitmen pemerintah memberantas aksi premanisme yang kian meresahkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah akan menindak tegas premanisme berkedok ormas yang kerap meresahkan dan mengganggu iklim investasi. Pemerintah membentuk Satgas Terpadu, Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan. Satu persatu bendera ormas di 8 kecamatan di Jakarta Pusat dicabut dan ditertibkan polisi. Seratusan bendera-bendera ormas ini terpasang di pagar pembatas jalan, pohon, halte bus, hingga jembatan penyeberangan orang. Penertiban bagian dari Operasi Berantas Jaya 2025 untuk memberantas premanisme berkedok ormas. Sebelumnya sejumlah aksi premanisme berkedok ormas meresahkan warga. Pada 5 Mei, Satreskrim Polres Pandeglang menangkap 5 pelaku pencurian kendaraan, 2 diantaranya merupakan anggota ormas. Sementara viral di media sosial, video ekspansi sebuah ormas ke Pulau Bali ditolak pecalang yang merupakan aparat keamanan adat Bali. Penolakan didasarkan kekhawatiran akan mengganggu tatanan kehidupan masyarakat Bali dan pecalang selama ini sudah berjalan efektif dengan dukungan desa adat. Bahkan pertengahan Januari, bentrok antara ormas di Blora, Jawa Tengah sempat membuat warga resah. Mencegah aksi premanisme berkedok ormas yang dinilai meresahkan, pemerintah membentuk Satgas Terpadu, Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Terlebih sudah ada keluhan terganggunya iklim usaha dan investasi. Di antaranya kan mengenai penegakan aturan-aturan yang sudah ada ya. Sebetulnya dalam aturan-aturan itu mengenai keormasan, kan ada yang badan hukum, ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Nah, kalau yang badan hukum terdaftar itu yang melakukan penindakan adalah kalau ada terjadi pelanggaran hukum, itu adalah dari Kementerian Hukum. Presiden telah memerintahkan aparat untuk menindak tegas aksi premanisme berkedok ormas. Ya, mudah-mudahan dengan kita sudah melakukan action ini, tidak ada orang yang mencoba mencari panggung, kemudian mencoba membuat keonaran dengan atribut ormas. Aksi premanisme dinilai menjadi hambatan serius bagi target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo resah atas aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Selain pembentukan Satgas, pemerintah akan menggencarkan pembinaan terhadap ormas. Pak Presiden, pemerintah betul-betul resah dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim usaha dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana, ya sanksi.
Usai ditahan dan ditetapkan tersangka, mahasiswi ITB pengunggah meme foto tak senonoh Prabowo Jokowi akhirnya dibebaskan. Penetapan tersangka tanpa pemeriksaan memicu protes ratusan mahasiswa dan rektorat ITB. Usai 5 hari ditahan di Bareskrim Polri, mahasiswi ITB SSS pengunggah meme adegan tak senonoh Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo akhirnya dibebaskan. Penahanan ditangguhkan atas permohonan tersangka, orang tua, dan kampus ITB. Penangguhan penahanan ini diberikan oleh penyidik tentunya mendasari yaitu pada permohonan dari tersangka melalui penasehat hukumnya ya, serta dari orang tuanya. Juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan. Juga permohonan maaf ditujukan kepada Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi serta kepada pihak ITB di mana yang bersangkutan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Sebelumnya, sebuah meme adegan tak senonoh Prabowo Jokowi diunggah di sebuah akun media sosial X dan memicu kehebohan. Meme tersebut diposting SSS, mahasiswi semester 2 Fakultas Seni Rupa dan Desain FSRD ITB. Motif awalnya diduga sebagai ungkapan kekecewaan atas isu yang beredar. Tanpa pemeriksaan awal, SSS langsung dijemput di rumah kosnya di Bandung, ditetapkan tersangka dan ditahan sejak 6 Mei 2025. Atas penahanan tersangka, pihak kampus ITB menuntut SSS dibebaskan. Orang tua tersangka juga telah datang ke ITB untuk meminta maaf. Saya kira ini sangat penting buat kita semua. Dan juga kami sangat mengharapkan tentu saja kebijaksanaan dari berbagai pihak untuk melihat situasi ini juga lebih tenang sehingga semua masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Tak hanya pihak rektorat, keluarga mahasiswa ITB juga menuntut polisi membebaskan rekan mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pihak istana angkat bicara soal meme adegan tak senonoh Prabowo Jokowi. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengusulkan pengunggah meme lebih baik dibina. Ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah itu kalau anak muda ya mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur ya mungkin lebih baik dibina ya. Karena masih sangat muda bisa dibina bukan dihukum gitu. Pemirsa, puluhan siswa korban keracunan usai menyantap makan bergizi gratis yang dirawat di RSUD Kota Bogor kondisinya mulai membaik. Kasus di Bogor dinilai berbeda dengan wilayah lain karena reaksi sakit korban cenderung lambat. Siswa SDN Kedung Jaya 2 korban dugaan keracunan makanan bergizi gratis masih dirawat di RSUD Kota Bogor. Meski masih lemah, namun kondisinya mulai membaik. Korban sebelumnya mengalami pusing, muntah, dan diare usai menyantap makan siang bergizi pada Selasa pekan lalu. Pemkot Bogor telah menetapkan kasus dugaan keracunan makan siang bergizi sebagai kejadian luar biasa. Selain penanganan medis para korban, Pemkot Bogor akan mengevaluasi semua pihak yang terlibat. Makanya muntahan anak kita periksa, kemudian juga tray kita periksa, kemudian juga sisa makanan yang masih ada juga kita periksa. Bahkan ada cara-cara medis ya yang sudah kami lakukan, kami tempuh untuk memastikan ini jenis apa, bakteri atau apa yang kira-kira nanti bisa kita ungkap dari hasil penelitian laboratorium dari Kota Bogor. Kasus di Bogor dinilai berbeda dengan kasus di wilayah lain karena reaksi sakit korban cenderung lambat. Kita akan meningkatkan namanya uji organoleptik. Jadi membawi, merasa dan sebagainya itu menjadi standar wajib. Data terbaru Dinas Kesehatan Kota Bogor, jumlah siswa diduga keracunan bertambah menjadi 210 orang dengan puluhan dirawat. Hasil uji laboratorium dari sampel makanan akan keluar hari ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.
Kita ke informasi haji, pemirsa. Ribuan jemaah calon haji dari Madinah secara bergelombang tiba di Mekah. Para jemaah bergerak menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh wajib, mengambil haji tamattu dengan konsekuensi membayar dam atau denda. Ribuan jemaah calon haji dari Madinah telah tiba di Mekah. Mereka selanjutnya bergerak menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan rangkaian umroh wajib seperti tawaf, sa'i, dan tahallul. Diketahui para jemaah calon haji Indonesia dari Madinah mengambil haji tamattu, yakni mendahulukan umroh untuk selanjutnya nanti menjalani rangkaian ibadah haji dengan konsekuensi membayar dam atau denda menyembelih 1 ekor kambing. Setelah tahapan umroh selesai, para jemaah calon haji kemudian bisa melepas pakaian ihram dan kembali beraktivitas sambil menunggu di puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi telah menyiapkan 205 hotel untuk 203.320 jemaah calon haji reguler Indonesia di Mekah. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Generasi muda memiliki gaya hidup dinamis dan penuh tantangan. Untuk itu diperlukan inovasi untuk bisa sukses dalam menghadapi segala tantangan. Bertepatan dengan momen Car Free Day, Extra Joss meluncurkan Extra Joss Ultimate yang dilakukan secara parade mulai dari Bundaran HI hingga pintu 6 GBK Senayan. Acara melibatkan marching band kolaboratif, influencer, balerina, cheerleaders, pemain enggrang, komunitas BMX, pelari, pesepeda hingga roller skaters. Extra Joss Ultimate sebagai simbol gaya hidup modern bagi anak muda Indonesia yang mengutamakan gaya hidup seimbang antara bekerja dan beraktivitas. Seakan menjawab dinamika gaya hidup dengan kemasan kaleng praktis dan kekinian, Extra Joss Ultimate tetap menjaga esensi energi namun menawarkan inovasi natural energi dari green coffee yang relevan untuk menghadapi tantangan dan gaya hidup. Jadi Extra Joss Ultimate mengandung Green Coffee Extract, di mana Green Coffee Extract ini adalah energi alami yang kita persembahkan untuk semua anak-anak muda yang punya mimpi. Kedepannya diharapkan Extra Joss menjadi teman anak-anak muda untuk mengejar masa depan dan mimpinya untuk sukses dan berenergi. Dari Jakarta, Dilami Aulia Laksana, iNews melaporkan. Indonesian Drama Series Awards 2025 akan kembali memberikan penghargaan kepada sejumlah nominator terpilih. Ajang penghargaan bergengsi bagi insan pertelevisian Indonesia, Indonesian Drama Series Awards atau IDSA 2025 akan segera digelar. IDSA 2025 bentuk apresiasi atas bakat serta prestasi aktor serta kualitas drama yang memberikan tontonan dan hiburan menarik di tanah air. 13 kategori penghargaan diperebutkan para aktor dan aktris terbaik di tanah air.